Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya Rosuliana Ningrum. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Oke, langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Ambon, Sumatera Barat, Aceh, dan Jawa Tengah. Puncak perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia berlangsung pada abad ke-19, di mana hampir seluruh daerah di Indonesia menentang pemerintahan Hindia Belanda. Contoh yang pertama yaitu Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama berusaha untuk menasihati dan menghentikan kaum adat yang sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Namun, kaum adat justru menolaknya dan enggan menghentikan kebiasaan mereka, sehingga terjadi perang antar dua kaum tersebut yang berlangsung pada tahun 1803 hingga 1821 Masehi. Perang ini diakhiri dengan kemenangan kaum Padri. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk melakukan kerjasama dengan kaum adat untuk melawan kaum Padri. Namun di balik itu sebenarnya Belanda ingin menguasai daerah Sumatera Barat. Salah satu pemimpin perang Padri pada saat itu adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang ini berlangsung pada tahun 1821 hingga 1838. Menjelang berakhirnya perang atau sekitar tahun 1833, Tuanku Imam Bonjol menyadarkan kaum adat dari tipuan Belanda dan mengajak mereka untuk bersatu melawan Belanda. Namun pada akhirnya kemenangan diperoleh oleh Belanda karena militernya yang cukup kuat. Yang kedua ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang dialami oleh Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana kaum ulama dan rakyat Yogyakarta. Latar belakang terjadinya perang ini karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, lebih tepatnya pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dimenangkan oleh pihak Belanda, namun pihak Belanda memperoleh kerugian yang cukup besar karena menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Itulah beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Jika dibayangkan, mungkin sangat tidak mudah bukan perjuangan para tokoh untuk melawan Belanda. Bahkan tidak sedikit tokoh yang pada akhirnya tertangkap oleh Belanda. Maka dari itu, sudah semestinya kita menjaga kemerdekaan negara kita dan ingat semboyan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.